Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Guntur Nur Cahyanto di channel Guntur EduTech. Ya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang uji perbedaan rata-rata dua sampel berpasangan dengan menggunakan program SPSS. Ya, untuk uji perbedaan rata-rata dua sampel berpasangan, di sini ada dua metode ya, yaitu dengan menggunakan statistik parametrik, yaitu paired sample t-test. Yang kedua adalah dengan menggunakan statistik non parametrik, yaitu dengan uji Wilcoxon. Ya, untuk penggunaan statistik parametrik di sini jika uji asumsi dasarnya terpenuhi, yaitu normalitas data. Jika uji asumsi dasar normalitas tidak terpenuhi, maka Anda bisa mengganti ya dengan uji statistik non parametrik, yaitu dengan menggunakan uji Wilcoxon. Ya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang paired sample t-test dengan menggunakan program SPSS. Oke. Apa itu paired sample t-test ya? Paired sample t-test ini digunakan untuk menguji perbandingan dua rata-rata sampel yang saling berpasangan. Analisis ini biasa digunakan pada subjek sebelum dan sesudah dilakukan pada suatu proses. Ya, arti berpasangan adalah apa? Yaitu data pada sampel pertama diambil dari sebelum diberi perlakuan. Dalam arti di sini adalah proses ya, suatu proses yang diberi sebelum perlakuan. Dan data pada sampel kedua merupakan perubahan atau perbedaan dari sampel yang telah diberi perlakuan ya pada suatu proses. Dengan kata lain, sebuah sampel dengan subjek yang sama mengalami dua perlakuan, yaitu paired sample t-test. Ya, dasar pengambilan keputusan dalam paired sample t-test di sini ada dua cara ya. Ada dua cara dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah berdasarkan perbandingan antara t-hitung dan t-tabel. Jika t-hitung lebih besar dari negatif t-tabel atau t-hitung lebih kecil sama dengan dari t-tabel, dalam hal ini adalah alfanya dibagi dua karena dua sisi ya, maka handalnya diterima. Kemudian yang kedua, jika negatif t-hitung lebih kecil dari negatif t-tabel dengan alfanya di sini adalah dibagi dua, atau t-hitung lebih besar dari t-tabel dengan alfanya dibagi dua ya. Alfa di sini adalah signifikansi ya. Jadi signifikansi itu bernilai 5% atau 0,05. Ya. Maka H0-nya ditolak di situ. Yang kedua, berdasarkan perbandingan nilai probabilitas atau dalam hal ini adalah signifikansi ya. Syaratnya jika probabilitas atau signya lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima. Jika probabilitas signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Untuk uji dua sisi, maka nilai alfa dibagi dua, sehingga kriteria pengujiannya menjadi jika probabilitas atau signifikansi lebih dari 0,05 dibagi 2 berarti 0,025, maka H0 diterima. Jika probabilitas dalam arti di sini adalah signifikansi kurang dari 0,05 dibagi 2 yaitu 0,025, maka H0-nya ditolak. Gitu. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan coba untuk mengerjakan contoh latihan data penelitian ya. Untuk contohnya bisa Anda lihat di kolom deskripsi. Ya, di sini ada contoh, yaitu seorang dosen ingin meneliti apakah ada perbedaan nilai rata-rata tes antara sebelum, yaitu pretest, dan setelah, yaitu post-test, diberikan pembelajaran pada mahasiswanya. Gunakan taraf signifikansi 5%, tingkat kepercayaannya 95%. Dosen tersebut mengambil sampel mahasiswanya sebanyak 10 siswa ya. Kemudian dengan data sebagai berikut ya. Jadi ini diambil dari 10 siswa dengan diberikan perlakuan yaitu pretest dan post-test ya, sehingga didapat data pretest dan post-test seperti ini. Kemudian input data ke SPSS ya. Yang kedua, analisislah data dengan SPSS, yaitu jika asumsi dasar normalitas ya terpenuhi, maka menggunakan statistik parametrik itu dengan uji paired sample t-test. Jika tidak, maka menggunakan statistik non parametrik yaitu uji Wilcoxon. Kemudian yang ketiga adalah interpretasikan hasil output. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan coba menginput data ya. Di sini sudah saya sediakan ya input data ya.
pada program SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS versi 20 ya. Nah, ini pretest dan posttest, di mana variable view-nya, karena di sini datanya data variabel terikat semua, yaitu data scale, data rasio ya, yaitu pretest dan posttest ya. Oke, maka di sini saya buat 2 kolom ya. Ya, selanjutnya kita akan coba untuk uji asumsi dasar terlebih dahulu pada data pretest dan posttest ini. Apakah ini nanti uji asumsi dasar, yaitu normalitasnya terpenuhi apa tidak. Kita akan coba, yaitu dengan cara klik analyze ya. Kemudian descriptive statistics ya, kemudian explore. Ya, di sini saya menggunakan uji normalitas dengan metode Lilliefors dan Shapiro-Wilk ya. Nah, di sini kita masukkan, karena di sini adalah nilai prestasi atau pretest ya. Nilai pretest dan nilai posttestnya datanya data rasio, maka kita masukkan semua ke dependent. Ya, jadi dimasukkan semua ke dependent list ya. Jadi di sini karena dia datanya data rasio ya, data angka situ, maka dimasukkan semua ke dependent list. Kemudian selanjutnya adalah klik plots ya. Nah, di sini karena untuk mencari normality data ya, normalitas data, maka diklik normality plot with test. Di situ ada centang ya. Selanjutnya adalah klik continue. Kalau sudah, klik OK. Ya, sudah didapat hasil outputnya seperti ini. Lalu kita langsung aja diklik pada test of normality-nya. Ya, kita lihat di sini test of normality-nya. Kemudian kita interpretasikan ya, bagaimana hasilnya dari test of normality. Ya, di kolom deskripsi saya sudah sediakan untuk interpretasi output ya. Jadi saya buka saja di sini hasilnya. Ya, di sini interpretasi output yaitu pada uji asumsi dasar paired sample t-test, yaitu dengan uji normalitas. Ya, di sini ada data yang saya ambil dari hasil output di sini ya. Jadi data hasil output di sini kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam Microsoft Word ya. Nah, di sini kita lihat ya, dasar pengambilan keputusannya bagaimana. Ya, jika nilai signifikansi atau probabilitas lebih dari 0,05, maka distribusi datanya normal. Jika nilai signifikansi probabilitas kurang dari 0,05, maka distribusi data tidak normal. Ya, seperti ini. Sehingga di sini kita lihat untuk Kolmogorov, Smirnov dan Shapiro-Wilk ya. Kita lihat, kita bandingkan kedua-duanya ujinya. Yang pertama adalah uji Kolmogorov-Smirnov ya. Kita lihat untuk nilai signifikansi ya pada pretest ya. Diketahui nilai signifikansi pada variabel pretest yaitu sebesar 0,200. Ya, maka udah pasti di sini lebih besar dari 0,05. Maka distribusi datanya normal untuk pretest ya. Kemudian untuk posttest pada Kolmogorov-Smirnov atau Lilliefors ya, di sini diketahui nilai signifikansi pada variabel posttest yaitu sebesar 0,200, yaitu lebih besar dari 0,05 ya. Maka distribusi datanya normal juga ya. Jadi untuk Kolmogorov dengan teknik menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau Lilliefors ya, di sini distribusi datanya normal. Kemudian untuk uji Shapiro-Wilk di sini diketahui nilai signifikansi pada variabel pretest. Di sini kita lihat ya, signifikansinya berapa di sini? Ya, di sini ada titik di depannya 0,435 ya, berarti lebih besar dari 0,05. Sudah pasti di sini adalah distribusi datanya normal. Kemudian untuk posttest ya, posttest ya, di mana signifikansinya berapa? 0,224 ya, berarti lebih besar dari 0,05. Maka distribusi datanya normal juga. Ya, karena di sini menggunakan sampel kurang dari 50 ya, atau sampel kecil ya, maka yang digunakan dalam teknik ini nanti dalam penentuan ya, dari nanti pada saat Anda menuliskan di skripsi atau penelitian, yaitu nanti untuk uji asumsi dasarnya adalah yang dipakai adalah Shapiro-Wilk. Kenapa? Karena data sampelnya kurang dari 50 atau sampel kecil, maka kita gunakan nanti pemilihannya adalah uji Shapiro-Wilk ini.
Ya, jadi tidak dua-duanya dipilih ya. Ini kenapa saya tulis dua-duanya, hanya untuk membandingkan saja. Ya. Kemudian kesimpulannya bagaimana? Ya, ya pada uji Shapiro-Wilk ya di sini sudah jelas distribusi datanya normal semua pada kedua variabel, baik variabel pretest dan posttest. Kesimpulannya, dikarenakan data berdistribusi normal, maka uji hipotesis dilanjutkan dengan statistik parametrik, yaitu dengan uji paired sample t-test. Jadi untuk uji hipotesis ya pada soal ya, soal yang di sini ini menggunakan paired sample t-test ya. Baik, kita akan coba untuk uji paired sample t-test ya. Langkah-langkahnya bagaimana? Yaitu klik analyze, kemudian compare mean, kemudian Anda pilih paired sample t-test. Nah, di sini kita lihat ada paired variables ya. Pair ya, variable 1, kemudian variable 2. Ya, untuk yang pertama berarti pretestnya dulu yang kita klik ya pada data pretest, nilai pretest di sini. Klik tanda panah yang ada di tengah, maka dia akan menempatkan pada variable 1. Kemudian klik pada nilai posttest di sini ya. Kemudian klik pada tanda panah untuk dimasukkan, yaitu pada akan menempatkan pada variabel 2 ya, variabel 2. Ya, kalau sudah langsung saja ya, ini langsung saja klik OK. Ya. Ya, kita akan coba lihat datanya seperti apa ya. Ya, ini t-test ya. Sudah dapat datanya. Nah, kini kita langsung interpretasikan datanya ya. Bagaimana hasilnya, apakah H0-nya nanti diterima atau H0-nya ditolak. Ya, di sini sudah saya tuliskan untuk interpretasinya. Kemudian di sini ada hasil output ya. Yang saya ambil dari hasil output di sini. Ya, kemudian kita lihat ya. Langkah pertama dalam menentukan hipotesis, yang pertama adalah buat H0 dan HA ya. Di sini H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata ya yang signifikan nilai pretest dan posttest. Jadi karena di sini soalnya membandingkan ya. Seorang peneliti ini ingin untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata antara tes sebelum ya, tes sebelum diberi perlakuan dan tes setelah diberi perlakuan di situ. Maka di sini untuk hipotesis nihilnya ya, tidak ada perbedaan ya. Jadi ini lawan kata ya, H0 dan HA. H0 tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan nilai pretest dan posttest. Kemudian yang HA-nya atau hipotesis yang diinginkan yaitu adanya perbedaan rata-rata ya yang signifikan atau nyata ya, nilai pretest dan posttest di situ. Nah, kemudian setelah kita menentukan hipotesis H0 dan HA, kemudian langkah berikutnya adalah pengambilan keputusan. Nah, di sini ada dua cara ya. Ada dua cara dalam pengambilan keputusan. Ya, di sini juga bebas ya. Artinya Anda bisa menggunakan cara yang pertama atau cara kedua. Yang pertama apa itu? Yaitu berdasarkan perbandingan antara T hitung dengan T tabel. Ya, untuk yang kedua berdasarkan perbandingan nilai probabilitas. Ini bebas ya, jadi tinggal pilih, tidak usah ditulis dua-duanya. Nah, misalkan kita akan, karena di sini untuk latihan, saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah berdasarkan ya, cara pertama yaitu berdasarkan perbandingan antara T hitung dengan T tabel. Ya. Di sini dasar pengambilan keputusannya ya, jika negatif T tabel ya kurang dari sama dengan T hitung atau T hitung kurang dari sama dengan T tabel ya, maka H0-nya diterima. Kemudian jika negatif T hitung kurang dari negatif T tabel atau T hitung lebih dari T tabel, maka H0-nya ditolak. Kemudian kita tuliskan di sini, kita cari T hitungnya terlebih dahulu. Nah, di tabel output di sini sudah ada tulisan T ya di situ. Maka di sini adalah T hitungnya. Kita perbesar aja di sini. Ya, di sini T-nya negatif 10,378. Ya, berarti di sini T hitungnya negatif 10,78. Kemudian T tabelnya berapa? Ya. Ini T hitung ya. T tabelnya berapa? Ya, di sini menggunakan alfa ya 0,05 ya. Kemudian dikarenakan
ya two-tailed ya. Two-tailed itu dua sisi, maka alfanya 0,05. Kenapa kok two-tailed, dari mana taunya two-tailed? Ya, di sini kita lihat pada signifikansi pada hasil output. Di situ ada keterangan dalam kurung two-tailed ya. Jadi di sini dua sisi ya, maka ini harus signifikansinya dibagi dua sehingga didapat 0,025 ya. Kemudian df atau derajat bebas ya, degree of freedom kalau bahasa Inggrisnya, maka disingkat df. Nah, di sini atau db ya, derajat bebas. Derajat bebasnya berapa di situ? Kita bisa lihat di hasil output, di sini df-nya ada 9 ya. Maka nanti kita lihat pada tabel statistik ya. Nah, di sini kita lihat pada tabel statistik ya, pada halaman 127. Nah, ini di buku saya ya, di buku statistik ya, itu di halaman 127. Maka T-tabelnya berapa? Nah, kita lihat T-tabelnya ya, daftar T-tabel terlebih dahulu. Ya, baik, di sini sudah ada daftar T-tabel statistik ya. Nanti di kolom deskripsi saya lampirkan ini ya. Bisa dilihat, di download di kolom deskripsi pada video ini. Oke, tadi di situ soal di interpretasi output untuk df-nya. Df-nya berapa di sini? Ya, di sini df-nya adalah 9 ya. Dengan taraf signifikansinya berapa? Nah, karena ini dibagi 2, 0,05 dibagi 2 jadi 0,025. Maka kita lihat pada daftar T-tabel statistik ya. Kita lihat pada df9. Nah, ini df-nya 9 atau db ya, derajat bebas, dengan taraf signifikansi 0,025. Berarti ini ya. Kita lihat ke bawah, pertemuannya pada titik di sini berapa? Ya, didapat T-tabelnya 2,262 ya di sini. Dengan signifikansi 0,025 dan db-nya adalah, derajat bebasnya adalah 9. Maka di sini hasilnya untuk T hitungnya negatif 10,378 dibandingkan dengan T tabel ya, yaitu 2,262 ya. Maka keputusan hasilnya bagaimana? Didapat dari hasil output negatif T hitung ya, negatif 10,378, berarti lebih kecil ya. Jadi lebih kecil dari T tabel ya. Kalau T tabelnya diubah menjadi negatif ya, karena dia dua sisi ya, maka menjadi negatif 2,262. Maka T tabel ini lebih besar daripada T hitung ya. Maka H0-nya apa? H0-nya ditolak ya. Sehingga kalau H0 ditolak, hipotesis yang diterima yang mana? Kalau H0-nya ditolak, ini ditolak ya, maka yang diterima adalah ada H-nya ya, berarti ada perbedaan rata-rata yang signifikan nilai pretest dan posttest. Nah, maka di sini kesimpulannya kita tuliskan seperti itu ya, sehingga ada perbedaan rata-rata yang signifikan nilai pretest dan posttest. Ini untuk cara pertama ya. Jadi berdasarkan perbandingan antara T hitung dengan T tabel. Yang kedua, cara yang kedua, berdasarkan perbandingan nilai probabilitas atau dalam hal ini adalah signifikansinya. Yang pertama, syaratnya jika nilai probabilitas atau signifikansi lebih besar dari 0,05 ya, ini dibagi 2 berarti jadinya adalah 0,025, maka H0 diterima. Jika nilai probabilitas atau dalam hal ini adalah signifikansinya kurang dari 0,05 dibagi 2 atau 0,025, maka H0-nya ditolak. Nah, kita lihat untuk signifikansi pada hasil output ya, di sini pada tabel paired sample test ya. Nah, di sini signifikansinya tertulis berapa di situ? Ya, 0,000 ya, berarti keputusan hasilnya bagaimana? Udah jelas ya. Didapat dari hasil output tadi nilai signifikansinya 0,000 ya. Berarti kurang dari 0,025 ya. Maka H0-nya ditolak ya, sehingga yang diterima apa? HA-nya ya. Sehingga ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara nilai pretest dan posttest. Maka di sini jawabannya pasti sama ya dengan yang cara pertama ya.
Di sini cara pertama handle-nya ditolak juga. Di sini cara kedua handle-nya juga ditolak. Ya, kalau ada perbedaan berarti ada kesalahan dalam membandingkan ya. Jadi pada prinsipnya sama saja ya. Mau pakai cara pertama atau cara kedua itu dibolehkan. Kemudian kesimpulannya gimana? Karena di sini kan hipotesisnya ada perbedaan rata-rata. Nah, yang kalau ada perbedaan mana yang lebih maksudnya mana yang lebih tinggi nilai rata-ratanya, apakah nilai pretest atau post-test di situ? Maka di sini kita perlu menambahkan kesimpulan ya. Untuk kesimpulan di sini kita lihat pada data hasil output ya. Pada hasil output di sini sudah ada ya. Nah, ini paired sample statistics ya. Kita masukkan ke dalam Microsoft Word ya, itu kita dalam data interpretasi output. Nah, di sini didapat dari hasil output di atas nilai rata-rata ya pretest ya. Pretest ya di sini sebesar 74,9 ya. 74,9 rata-ratanya. Lebih kecil ya, lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata post test ya, di mana didapat nilai rata-ratanya adalah 81,5. Nah, sehingga udah jelas ya, di sini ada peningkatan ya. Jadi sebelum diberi perlakuan dan setelah diberi perlakuan, sehingga untuk perlakuan tersebut berhasil ya, bisa dikatakan berhasil karena ada peningkatan dari data sebelum diberi perlakuan, kemudian setelah diberi perlakuan, diberi pembelajaran ya dan sebagainya, maka dilakukan tes lagi ya, dan akhirnya nilai tesnya meningkat di situ. Ya, seperti itu untuk uji paired sample test pada sampel yang saling berpasangan, artinya diambil dari dua data ya pada sampel yang sama ya. Di sini menggunakan statistik parametrik ya. Saya kira itu untuk penjelasan dari paired sample test. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.